Mungkin KPK tak akan terbentuk kalau tak ada Sudirman Said. Lagi seru-serunya mencari siapakah ketua KPK yang berikutnya. Tapi Pak Dirman kenapa daftar? Menurut saya menjadi ketua KPK itu Coach kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Chief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, nih beratnya obrolan ini. Kayaknya terkait korupsi di Indonesia nih kalau udah ada beliau nih. Bukan ngomongin rekrutmen. Enggak, Oh udah. salah. Saya permisi dulu. Ada kalau lebih gitu ya. genting, ada lebih genting. Saya kesini mau ngomongin UMKM. Enggak usah, Pak. Enggak usah. Itu udah ranah saya aja, Pak. Enggak apa-apa ya, saya capek buat beliau, Pak. Ada urusan lebih tinggi, Pak. Ya Allah. Mikro, Pak, UMKM. Ada lebih makro, Pak. Lihat, Pak. Nih, ini beritanya akhirnya saya memanggil Anda ke sini. Jujur ya, kalau eranya saya membersamai sama angkatan saya, istri dan lain sebagainya, Papa minta saham. Kalau saya, ingat nggak teman-teman? Berita tahun berapa nih? Nah, beliau, Pak Chandra ini berarti mantan wakil KPK kan, Pak? Ya, wakil ketua KPK jilid 2. Ah, iya ya. Beliau aja mengatakan urusan. seperti ini nih. Maksudnya jujur saya baru tahu sedetail ini. Terlepas dari Pak Sudirman Said waktu kasus Freeport, Setia Novanto dan seterusnya lah ya. Yang saya ingat Pak itu, Pak, izin Pak ya. Rekaman-rekaman obrolan suara. Ya, saya boleh nge-recall sedikit lah apa yang ada di zaman saya saat itu gitu kan. Nah, akhirnya saya nemu berita ini dari Republika, Pak Chandra mengatakan begini, mungkin KPK tak akan terbentuk kalau tak ada Sudirman Said. Ternyata jujur saya kaget. Berarti awal-awal dulu Bapak foundernya, pendiri KPK apa? Saya harus diskon sedikit Oke. untuk kita hormati Uda Chandra ini, Ya, Chandra oke. Hamzah. Tapi mungkin ya, karena waktu itu kan kita bersama-sama dengan sejumlah tokoh masyarakat sipil ya, ada Pak Mar'i Muhammad, ada Pak Nurholis Majid, Oke. ada Pak Eri waktu itu, Pak Eri di Timah. Memang kita mendiskusikan, jadi lewat organisasi MTI mendiskusikan bagaimana caranya menangani korupsi di Indonesia. Karena reformasi kemarin itu kan sebenarnya salah satu pendorongnya karena kasus korupsi yang marak ya tahun 98 itu. Jadi saya bagian dari itu semua. Jadi mungkin Bang Chandra ingin memberikan satu apresiasi. Tapi saya kira itu terlalu berat lah, karena Masya Allah. yang mendorong KPK berdiri kan banyak orang, banyak sekali orang. Tapi mungkin kita runut kali ya bareng sama Coach Rene juga. Ini jujur aku sebagai masyarakat sipil pengen tahu detailnya. Sebenarnya KPK ini didirikan objektifnya apa, tujuannya apa, mungkin dari kapan, dari eranya presiden siapa. Kan awalnya dulu independen yang ku tahu tuh Pak. Terus tiba-tiba akhirnya panjang lah. Nah, sampai jangan sampai ini berlarut. Terus indeks tentang korupsi di negeri ini tuh kenaikan, penurunan atau seperti apa. Nah, kita runut satu persatu kali ya Pak ya. Kok ini nggak beres-beres gitu loh. Maksud saya nggak berani kah? Atau memang berat tugasnya kah? Atau apa gitu loh maksudnya. Kita minta pandangan dari Coach. Ya itu dia tuh. Coba saya mau nanya sama Coach Rene. Pak Firly sekarang ada di mana, Coach? Anda keluarganya bukan sih? Oh, saya maaf. Cuma nanya, kemarin kan rame. Saya tahu di mana dia seharusnya berada. Aduh, capek cocok juga. kan? Tapi kalau iya. gue sebenarnya merasa penting banget Pak SS ada di sini untuk kita mendengar langsung dari beliau. Iya. Karena salah satu bahasan di narasi, kalau boleh dikasih lihat ya Mas ya, narasi kan calon-calonnya mulai dimunculkan kan, yang calon wajah-wajah calon pemimpin KPK. Terus ada nama beliau. Terus yang bikin kesel satu dong, ada komentar, ini siapa sih orang-orang nggak dikenal. Terus gue langsung reaktif gitu dong. Lo nggak kenal Sudirman Said gitu. Jadi bukan ini yang dulu bikin KPK gitu. Nah, jadi beliau ini menurut saya perlu apa ya bahasanya, kayak bisa jadi ini pulang kampung kan buat Pak Dirman kan. Ini buat penonton yang nggak tahu, pulang rumah lah, betul. kembali ke rumah yang dibangun sendiri gitu kan. Jadi buat penonton yang belum tahu, sekarang ini lagi ada perhelatan besar, yaitu yang melibatkan hidup lo juga. Iya, betul. Pengusaha dan lain sebagainya. Ini pengusaha harus ikutan ya dan lain sebagainya. Kita jelasin kenapa nanti. Tapi ini ngelibatin lo, walaupun lo pikir itu nggak libatin lo gitu. Betul. Kan? Sekarang ini perhelatan besar adalah lagi seru-serunya mencari siapakah ketua KPK yang berikutnya. Di berarti periode 2025 ya Pak ya? 24 sampai 29. Oh, 2024 sampai 2029 ya. Nantinya memang ke Pak Jokowi yang langsung pilih ya? Pak Presiden? Jadi bukan coblos kan Pak? Penjelasannya. Boleh.
Jadi pansel ditunjuk oleh presiden, kemudian pansel bekerja mulai dari menyaring administrasi ujian tertulis hari Rabu besok. Oh, oke. Kemudian nanti ada wawancara, ada nulis paper segala macam sudah dikerjakan. Pada bulan September kata pansel itu akan selesai, kemudian diserahkan pada presiden. Nah, presiden mengirimkannya kepada Komisi 3. Shortlistednya Ci. Ya, 10 orang dari yang mendaftar yang dipilih itu dikirim ke Komisi 3. Komisi 3 akan memilih 5 orang. Berarti kuncinya Di presiden dan Komisi 3. dan Sebenarnya pansel menyaring dulu karena Pansel menyaring. teorinya itu pansel menyerahkan pada presiden 10 dan presiden harus mengantarkan saja kepada DPR. Jadi saringannya ada di pansel. Oh, berarti kita ketatkan di sini ya. Nanti obrolannya kita kerucutkan. Berarti saringan di utamanya kuncinya salah satunya adalah di panitia seleksi. Betul. Tanya dulu deh, panselnya sama nggak dengan pansel yang sebelum yang meluluskan ketua KPK yang sebelumnya? Beda dong. Beda ya? Karena tiap kali ada rekrutmen dibentuk pansel Oke, sendiri. saya ambil kesimpulan sebelum nanti Pak Dirman jelaskan ya Pak ya. Nih kenapa sih harus ada KPK gitu dan alasan utamanya latar belakang berdiri gimana. Boleh. Gitu ya. Berarti panitia seleksi ini akan ketat dan akan malu bahkan kalau dia nggak menyeleksi dengan detail, dengan baik dan seterusnya. Karena ujung tombaknya adalah wajah-wajah yang ada di menjadi panitia seleksi. Tugasnya di situ. Jadi kalau asal sembarang orang, buktinya cerminan yang kemarin pun kita kecewa sebagai masyarakat nih. Izin. Panitia seleksi yang terhormat yang mungkin kemarin Anda sudah bertugas gitu kan tanpa mengurangi hormat. Seperti itu berarti kuncinya, Pak. Kalau lihat aspirasi masyarakat kelihatannya begitu ya. Jadi mereka punya harapan besar pada pansel yang sekarang Oke. supaya tidak mengulangi kekeliruan yang dahulu, karena ada orang-orang tertentu yang ternyata setelah masuk ke leadership KPK bukan hanya melanggar etik tapi juga memperburuk. Bahkan ketuanya kan tersangka korupsi. Itu kan karena proses seleksinya dianggap oleh masyarakat. Saya ini harus hati-hati karena saya bagian dari yang ikut mendaftar kan, jadi harus harus sopan-sopan lah gitu. Iya. Tapi Pak Dirman kenapa daftar? Gitu kan maksudnya Pak Dirman ini sesuatu yang kalau orang bilang oh GM gue udah pernah dulu ya jadi GM. Ini kan kayak sekarang kembali lagi you are. Bahkan Pak Dirman yang membedah supaya KPK ini bisa berdiri. Tapi kenapa sekarang Pak Dirman mengajukan diri gitu? Betul, kenapa? Karena cari kurang pekerjaan atau kurang masalah? Kurang masalah dalam hidup. Karena 01 nggak menang, Bapak jadi nganggur atau? Hati-hati anak muda. Enggak, bukan kan nanya dong kalau 01 nggak menang Bapak jadi nganggur atau gimana gitu loh Pak. Maksudnya kan izin pasti kan tahu gitu. Bener nggak teman-teman? Dia kan nanya. Jadi gini. Boleh. Latar belakang KPK. Iya. Oke. KPK dulu atau tadi kenapa? KPK dulu KPK dulu biar dia happy. Iya, Jadi betul. kan 98 reformasi ya. Salah satu tuntutan mahasiswa itu kan supaya korupsi diberantas. Betul. Tapi juga kalau elit bicara, ngobrol, diskusi itu ditanya ini apa yang salah dari Republik ini. Salah satu jawabannya adalah karena maraknya praktek KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme pada waktu itu. Yang sebetulnya kalau dibanding sama sekarang sih relatif nggak separah keadaan sekarang menurut saya. Oke. Nah, karena itu kemudian muncul berbagai inisiatif. Misalnya pada masa Habibie, presiden pertama setelah reformasi, muncul TAP MPR. TAP MPR nomor 11 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu kemudian diturunkan dalam bentuk undang-undang. Undang-undangnya namanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Itu tahun 2001. Terus 2002 muncul undang-undang baru namanya Undang-Undang tentang Pembentukan KPK itu. Jadi ini satu usaha untuk menyelesaikan masalah mendasar bangsa kita dengan membentuk lembaga KPK. Nah, kami sebagai bagian dari masyarakat sipil waktu itu, pada waktu TAP MPR diproses kita memberikan masukan. Pada waktu undang-undang diproses kita memberikan masukan. Pada waktu pembentukan KPK kita menyodorkan orang-orang terbaik. Termasuk saya sendiri termasuk dapur pada waktu KPK jilid 1 karena proses perekrutmen kriteria Pak Eri ikut wawancara dengan para deputi. Nah, mungkin saya ingin menjawab kenapa sekarang daftar lagi, apa karena nganggur? Maaf Pak SS, maaf Pak Dirman. Menurut saya menjadi ketua KPK itu
bukan job, it is not job. Ini call, ini public call, ini panggilan publik ya. Karena keadaan membutuhkan perbaikan. Nah, saya melihat ada dua hal di sini bertemu. Satu, KPK kalau dalam teori management of change itu mengalami burning platform, Coach Rene. Platformnya sedang terbakar. Kalau kita tidak pindah atau tidak merubah keadaan, nggak survive kita. Hangus. Apa itu burning platformnya? Ya pimpinannya melanggar kode etik, tersangka korupsi, mengalami pelemahan politik segala macam. Jadi memang harus ada perbaikan. Nah yang kedua, ada transisi kepemimpinan nasional di mana pada setiap perubahan kepemimpinan selalu ada harapan baik. Ada harapan perbaikan gitu. Oke. Sama seperti ketika Pak Jokowi memimpin pertama kali, itu menggunakan KPK sebagai mitra strategis untuk memilih para menteri. Ingat nggak tuh? Ingat. Iya. Nah, kan? Persyaratannya harus diokekan dari KPK. Iya. Betul. Maaf saya potong Pak. Kalau Bapak yang jelaskan kayaknya kan takutnya subjektif. Biar teman-teman tahu. Saya dulu pernah jadi menteri ya soalnya. Iya. Enggak kalau Ini saya, ceritanya juga epic sih. betul. Ini dari saya aja ya. Jadi artinya kurang lebih begini Pak, koreksi kalau saya salah. Ada ruang atau ada satu kabinet yang belum terisi, yaitu di Kementerian ESDM. Oke, Energi Sumber Daya Manusia. Nah, lalu Pak Jokowi tanyakan, ini kira-kira diskusi mungkin sama Pak Wakil Presiden saat itu Pak Yusuf Kalla gitu ya. Ini siapa singkat cerita, ya udah deh coba nama-namanya 7 orang dikumpulin, ketemulah 7 orang itu. Pak Jokowi bilang, nah karena Pak Jokowi kan juga sangat luar biasa untuk memberantas korupsi di negeri ini kan. Wah, langsung dibilang bahwa Saat itu. emang Oh enggak, gue bertanya saat itu. Ini konteks supaya ceritanya jelas gitu kan. iya saat itu kan 2014 kan saat Iya, itu saat itu. silam. Harus jelas dong. Iya saat itu. Akhirnya cobalah ke KPK. Waktu itu ketuanya siapa Pak 2014? Atau pas Pak Jokowi menang presiden? Abraham Samad. Oh iya, Pak Abraham Samad ya kan. Singkatnya mungkin gini lagi ilustrasinya. Udah Pak Abraham Samad cek dong 7 orang ini. Ternyata 7-7-nya disinyalir kena pelanggaran atau nggak lolos lah, merah lah Ada rapotnya. stabilonya katanya. Ada stabilo. Menurut berita. Ya. Ada stabilo merahnya 7-7-nya. Kok bisa 7-7-nya? Ya kan, ya tanyakan sama Pak Abraham Samad lah siapalah nama-namanya. Pusing lagi Pak Presiden. Aduh nih kok nggak, ada nih SDM harus diisi nih gitu. Ternyata dia mengusulkan karena Pak Sudirman Said pernah dipindat ya. Waktu itu dipindat ya. Dan sebelumnya. Ya kan, Pertamina pindat gitu kan. Coba deh nama diusung Pak siapa? Pak Yusuf Kalla ya? Yang akhirnya mengeluarkan nama Anda Pak. Saya nggak tahu. Nah, muncullah Sudirman Said. Pak Jokowi juga sangat ketat untuk jagain biar negeri ini nggak ada korupsi. Nggak ada urusan, kasih Abraham Samad lagi. Coba cek. Ijo. Dari 7, merah semua, ijo. Barulah Pak SS di sana. Akhirnya satu terobosan yang saya tonton akhirnya. Kok kayak filmnya diputar ulang. Saya mengingatkan itu prosesnya. Kerjanya Pak Sudirman Said ternyata viral lah. Papa minta saham. Papa minta saham, korupsi besar saat itu, bocor rekamannya dibongkar di ruangan DPR. Debat lah waktu itu, harus diputar rekamannya. Wah, inget banget Bapak. Nih, siapa itu Bapak saya tuh nonton tuh. Siapa Pak? Ini Bapak ini berani banget sih, waktu itu kan belum tahu kan tentang Pak Sudirman Said banget gitu. Oh ini begini aktivis dulunya nih. Oh siap, aktivis beliau. Oh ya wah ini rame nih begini. Saya tonton isunya. Buka rekamannya, buka. Saya anak muda ngeliat sama bapak saya begini, Pak, ini kalau berani begini emang negara nggak banyak musuhnya. Saya inget banget waktu itu Pak. Das kebukalah Pak Setia Novanto saat itu. Udah viral, itu yang saya ingat waktu itu. Berarti kuncinya aktivis kalau waktu itu saya tangkap. Karena dari sektor pandangan luar yang harus bisa berani menerobos. Makanya waktu saya nanya bapak saya ingat banget, Pak berarti kalau gitu negara ini sangat dibantu ya sama aktivis. Nah bapak saya bilang, iya karena view-nya dari luar. Dari helikopter, bukan di dalam. Dan kita juga udah nyoba beberapa model kan yang Kompas nih, belum lama ini kalau lihat ya. Apa itu kemarin beliau dari kepolisian ya? Yang Pak Firly kan kepolisian kan. Oke. Terus sempat yang kejaksaan juga ada. Pak Abraham Samad dari mana? Pak Abraham Samad dari akademis. Aktivis juga. Aktivis. Selamat lah sampai selesai. Jadi lihatlah. Itu ini datanya ada ya? Lo lihat tuh. Jadi aspirasi publiknya ini lebih ya, besar itu ke memang yang dibutuhkan saat ini
Ya kalau bisa yang dari aktivis. Oke, gitu, coba kayak, kita bukanya datanya. Dari latar belakang berikut ini, mana yang paling Anda harapkan ada dalam komposisi pimpinan KPK? Nah ini obrolan saya sama Bapak saya tuh, Pak Dirman waktu di rumah. Kenapa? Karena beliau ini aktivis. Oh, oke. Ternyata yang dibutuhkan untuk komposisi pimpinan KPK, datanya mayoritas aktivis anti korupsi. Tuh. Kalau 50,7%, kalau Pilpres sudah 1 putaran tuh. Oh nanggung, kenapa nggak 58%? Tapi yang milih masalahnya kan pansel kan, jadi iya, mudah-mudahan pansel melihat ini. Oke, tapi maaf Pak, kenapa hakim, jaksa, TNI, kita nggak usah ngomongin polisi lah, kemarin kan polisi qadarullah juga sudah dan ya oknum lah kita bilang, oknum polisi akhirnya terjerat kasus korupsi padahal dia ketua KPK. Kita yang lain deh coba sektornya, hakim, jaksa, TNI. Maksud saya kan itu kan yang juga kita harapkan. Saya punya penjelasan. Kenapa kecil, Pak? Penjelasan akademik ya, boleh? Boleh. Saya sering kasih perumpamaan kalau kita mau bikin perubahan tuh ada gelas air putih. Kalau kita tuangkan air putih juga berubah nggak? Kan hanya meluber kan? Hanya meluber aja. Tumpah. Tapi kalau Anda masukkan CDR warna kuning, gitu, itu berubah. Jadi memang diperlukan unsur dari luar untuk mengurai kebuntuan. Itu satu. Penjelasan historisnya adalah kita lihat tuh dari tahun 98, 65, 45, 28, 08. Seluruh putaran sejarah yang memperbaiki keadaan itu selalu datang dari golongan aktivis, golongan yang betul-betul tidak terlibat dalam urusan hari-hari. Karena mereka lebih punya pandangan lebih objektif, kemudian tidak punya beban-beban emosional masa lalu ketika harus menyelesaikan berbagai masalah rumit. Menurut saya keadaan KPK sekarang adalah menghadapi kerumitan. Jadi wajar kalau ini kan pandangan masyarakat ya. Ini kan jajak pendapatnya Kompas. Jadi wajar kalau masyarakat berharap masukan dari unsur dari luar supaya jarak dengan semua pihak itu sama dan bisa lebih mendorong perbaikan-perbaikan. Dan confirm di situ 61,3% nggak puas. Jadi dengan itu, keadaan sekarang ya? Dengan keadaan yang kinerja yang lalu itu nggak puas. Dan menurut saya angkanya masih relatively mild ya. Harusnya lebih. Oke, iya kalau gitu mungkin biar konkret nih Pak nih. Maaf saya agak kontradiktif dikit. Sebentar, ini tidak puas ini boleh fair nggak? Saya boleh ada minta datanya, urutan-urutan kepuasannya. Grafiknya naikkah atau turunkah dari Pak Habibie sampai ke Pak Jokowi? Ya, satu lagi. Oh ada? Satu lagi. Oh oke, kalau ada kita. Kita main data aja Pak kalau gitu Pak. Jadi bacanya gimana sih Pak Dirman? Ini kalau lihat begini ini juga diambil dari harian yang sama. Oh ini Kompas tuh. Kita mulai dari awal reformasi ya, 99 tuh ya. Indeks kita kan rendah sekali tuh. 17 terus naik. Terus sampai pernah di puncak 40. Pak Jokowi. Ini pada periode pertama Pak Jokowi. Nah, begitu periode kedua mengalami penurunan terus. Ini memang ada effort yang luar biasa terus-menerus dilakukan. Nah, ketika KPK dilemahkan, ketika muncul pemimpin yang tadi kita ceritakan, apa boleh buat? Turun terus. Bahkan kembali seperti ketika awal pemerintahan Pak Jokowi itu 34 ke 34. Oh iya. 34 ke 34 ya. Oh iya. Jadi kayak kembali lagi. Jadi kayak turnaround ya, U-turn saja gitu. Nah, ini kalau keadaan ini tidak disikapi dengan hati-hati, makin turun tuh. Boleh diilustrasikan nggak Pak Dirman bedanya dengan salah satu negara yang masuk kategori bersih gitu ya, kategori. Coba ada satu ikutan dari ini kalau tidak salah yang menunjukkan bahwa semakin tinggi indeksnya atau negara-negara yang dianggap makmur itu indeksnya tinggi. Ini dari liputan 6, bukan? Oh ini. Ini deh. Ini coba. Ini deh. Ini gimana? Bawah lihat. Oh oke. Oh jauh ya. Jadi angka 34 tuh jauh ya. Jauh. Coba misalnya ini Asia Tenggara ya.
Ada satu data di mana negara Skandinavia itu indeksnya tinggi sekali dan tercatat sebagai negara paling makmur kan. 90, Finlandia 87, exactly. Denmark, Finlandia, Selandia Baru, 87, Norwegia, Singapura 83. itu semua negara-negara makmur kan. Negara-negara makmur. Jadi ada hubungan antara kemakmuran negara dengan persepsi. Oh, negara makmur tuh maksudnya negara maju juga ya? Iya. Jadi maksud poin gue adalah begini, jangan happy di angka 30. Tadi kan kita pencapaiannya 40 ya. Paling tinggi ya, dan sekarang harusnya kembali lagi terus, ke 34. Padahal top 10 top 10 aja 77 tuh paling bawahnya. Maksudnya kita aja jauh di bawah Singapura gitu kan. Iya kan, dan itu kita setara dengan yang lain, bahkan lebih rendah dari Malaysia. Ini ada kaitan sama ekonomi. Saya mau cerita dua hal. Satu, ada satu laporan di mana kita mungkin akan kesulitan masuk ke komunitas negara-negara OECD. Karena indeks pajak kita, namanya tax ratio kita. Indeks pajak itu apa? Berbanding apa, Chief? Rasio pajak itu kira-kira kemampuan masyarakat membayar pajak. Kemampuan negara memungut pajak ya, kurang lebih begitu. Rata-rata rasio pajak di OECD itu negara-negara maju itu 34%. Jadi 34% dari total populasi bayar pajak gitu. No, ada rumusannya. Ada rumusannya. Nah, kita rata-rata dalam 20 tahun terakhir itu hanya 10%. Jadi jauh sekali. Jauh ya. Itu akan menunjukkan kemampuan kita mengenerate fiskal, mengongkosi APBN kita lah gitu. Itu kenapa begitu? Karena ekonomi kita didominasi oleh ekonomi informal namanya. Bisnis tidak tumbuh, bisnis besar tidak tumbuh, industri tidak tumbuh karena urusan-urusan sulitnya nyari perizinan, izin, birokrasi yang berbelit-belit, dan ujungnya adalah praktek hengki-pengki itu. Begitupun ada satu tulisan di mana kelas menengah kita dalam 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, Basri. Tulisannya Pak Khatib Basri itu turun dari zona nyaman menjadi kelas zona menengah, makan. dari zona nyaman menjadi zona makan. Itu bagus banget tulisan itu. Oh ya. Jadi kaitannya juga sama, bahwa karena bisnis besar tidak tumbuh, ekonomi tidak tumbuh, maka kemudian yang dinikmati oleh warga negara menjadi makin sedikit. Jadi kalau angkanya seperti ini wajar karena korupsi tidak boleh dilihat semata-mata ya sebagai pelanggaran hukum. Pasti itu pelanggaran hukum. Karena itu penyelesaiannya harus pakai tindakan hukum. Tapi efeknya malah korupsi adalah penghambat perekonomian. Korupsi adalah penyimpangan perilaku. Korupsi adalah penyakit kebudayaan. Kan gini ya Pak Dirman, kalau orang nyuri dari saya terasa dicuri gitu kan. Tapi kalau korup, apalagi dana-dana pemerintah, dana-dana yang peruntukannya adalah untuk publik, itu kan yang terjadi sejatinya. Yang dicuri itu semua orang, tapi dalam proporsi yang mungkin nggak seberapa, jadi saya nggak sadar. Ini memunculkan kesadaran ini gimana ya? Ya memang apa boleh buat? Bahwa ini merugikanmu. Ya itu makanya. Coba biar agak ringan, Pak Dirman, saya juga penasaran sih, kok kayaknya masyarakat sipil masih belum aware dan konsen sama yang namanya praktek korupsi ini membahayakanmu. Nggak cuma sekedar ngurusin teriak-teriak, dia korup, masih kelihatan kok dia main volley, masih kelihatan kok dia main di lapangan tenis, masih kemana-mana, kok belum di penjara, kayak kasus waktu ramenya Gayus waktu itu kan, ya kan, tiba-tiba saya lihat main lagi tenis, nonton tenis pakai wig lagi apa gitu, maksudnya kayak itu kan viral-viralan doang Pak. Ini saya mewakili netizen apa ya? Maksudnya gini, mungkin berangkatnya dari sini kali Pak Dirman, izin. Bisa nggak Anda coba komparasikan atau dampak-dampaknya? Misalnya ini ada negara terkorup, Somalia nomor 1, ya kan? Somalia, Suriah, Sudan, Venezuela, Yaman dan seterusnya. Oke? Terus akhirnya ini dampaknya negara jadi kayak gimana? Biar tahu dulu rakyatnya apa sih yang dirasakan. Biar langsung kena nih bahasanya, biar disimplisitikan. Abis itu kita bandingkan. Apa dampak positifnya ketika Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, Singapura dan seterusnya ini ketika memang negara paling anti korupsi di dunia. Jadi teman-teman biar tahu nih contoh. Ternyata UMR naik. Nah, kayaknya baru berasa deh Pak ke mereka-mereka kayak ternyata beli motor gampang gitu. Apa gimana sih Pak? Lihat aja nih. Bagaimana hidup di Somalia, di Sudan, di Venezuela. Di Libya gitu. Caur sih. Kan iya sih. Tingkat pendapatannya berapa, keamanan tidak terjamin, pekerjaan sulit dicari barangkali. Oke. Yang sebelah sini, ini kan negara-negara yang sejahtera. Pendapatan per kapitanya tinggi sekali misalnya. Kemudian soal security, soal kebahagiaan, Anda ada indeks kebahagiaan tuh. Ya.
datanglah ke Singapura lah, nggak usah jauh-jauh, atau even ke Malaysia gitu. Oke. Itu beda sekali suasana gitu. Ada efeknya nggak karena Gen Z sekarang susah nyari kerja? Itu nggak harusnya mereka itu concern pada usaha penanggulangan korupsi, karena yang sangat berkepentingan dengan masa depan kita adalah mereka kan. Sekarang ini dia nyari kerja susah. Ngomongin rumah misalnya gitu kan. Betapa anak-anak sekarang itu sangat sulit mendapatkan rumah karena indeks harga-harga luar biasa kan. Oke, nah efeknya apa Pak? Kenapa akhirnya mereka jadi susah nyari kerja? Ini saya bahasa yang awam banget deh biar tahu. Tadi yang saya bilang, kalau korupsi masih terus dominan, bagaimana industri mau tumbuh? Oke. Industri kan lapangan kerja kan? Iya. Nah, kalau industri besar tidak tumbuh, nggak mempekerjakan orang. Tidak mempekerjakan. Dan value chain atau efek dari perputaran ekonomi juga menjadi tidak ada kan. Nah, terus gimana bisnis kecil mau tumbuh? Bisnis menengah mau tumbuh? Jadi kan sumber pekerjaan dari ekonomi kan, dari kenapa perusahaan rekrutmen, open rekrutmen gitu ya? Dan biayanya tinggi kan. Maksudnya kalau masih ingat kan cerita waktu itu untuk mengurus izin renewable itu sekitar 22 stage. 22 loh. Dan itu 2 tahun. Banyak banget. Iya. Stagingnya 22. Jadi bisa ngebayang dengan pertumbuhan yang seperti ini kalau perizinannya jauh lebih simple. Iya. Kan artinya akan lebih banyak lagi orang-orang yang bisa dipekerjakan. Akan banyak lagi teknisi yang bisa bekerja. Paham nggak? Kalau untuk satu project lo butuh 2 tahun, terus 2 tahun itu kemudian somehow bisa diperpendek dengan biaya yang lebih murah, ya tanpa harus melanggar peraturan ya, karena nggak ada orang yang main. Oh, maksudnya nambah stage jadi 22, nambah itu adalah kemungkinan ada praktek korupsi. Nah, maksud saya gini, nomor 1 tuh udah jelas nggak efisien. Kenapa nggak bisa 1 aja? Kenapa mesti 22? Itu kan jadi pertanyaan. Iya kan? Kalau apapun itu, kayak misalnya mau ngurus apapun dengan sangat mudah kalau ke Singapura ya, saya nggak perlu keluar dari, gue pernah soalnya, saya nggak keluar dari Changi, saya cuma ngurus untuk bikin perusahaan di sana sejam jadi. Di bandara? Di bandara. Masa iya? Serius. Oh, nggak harus keluar ya, nggak harus keluar imigrasinya ya. Iya, itu iya, ada iya. Kalau mau berbisnis di Singapura gitu kan. Nah, hal yang sama kalau mereka bisa kan kita juga bisa. Cuman kan tadi yang Pak Dirman bilang, yang ini yang saya tanya. 1 di sisi publiknya, kenapa kok kita nggak pernah? Kan masih inget cerita itu ya, kalau kodok yang cerita katak, kalau ditaruh di air panas dia akan langsung kabur kan. Loncat. Tapi kalau dipanasin pelan-pelan kan kayak nyaman. Atau kalau kita udah biasa kerja di tempat yang pesing gitu ya, dekat kamar mandi, imun. kita nggak ngerasa pesing kan. Sampai ada orang datang, kok lo betah sih? Ya, imun. Terus ada apa? Jangan-jangan kita sebagai bangsa itu udah ada di situ. Jadi pesingnya itu udah kerasa kemana-mana. Cuman ya nggak terganggu aja karena kita ngelihat ini sebagai sebuah kewajaran. Kayak kita ngelihat macet. Kalau lo habis dari Jogja deh, orang Jogja suruh kemari gitu kan, mereka nggak betah kan? Kenapa? Karena macet. Tapi buat kita ya macet gitu kan. Gini budayanya. Iya kan. Nah ini emang shifting ini, dan ada satu hal yang saya pengen sorot ya. Salah satunya adalah yang memegang, yang diamanahi Pak Dirman, nggak pernah merasa aneh untuk menerima hal-hal yang aneh gitu kan. Nah ini kan contohnya nih kan. Nih maaf ya, saya harus buka rekornya Pak Dirman. Ada nih. Ya. Kenapa? Coba. Ini rekor Pak. Salah satu alasan why I respect him ya. Ya mungkin juga karena Pak Dirman nggak tahu harganya, tapi kita bisa kasih tahu gitu kan. Coba. Ini Di detik ya. Gini, gratifikasi lo tahu maksudnya kan? Hadiah, hal yang paling simpel begini, gue hadiah. pernah ngobrol ya sama kawan yang pejabat lah. Dia bilang gini, ya kan ini hadiah gitu kan. Hadiah kan hukumnya halal. Mubah. Iya, tapi maksud gue kalau lo nggak di posisi lu itu dapat hadiah nggak? Iya nggak ada. Iya makanya rasa itu nggak muncul gitu kan. Nah kita butuh tanya kenapa kok Pak Dirman mengembalikan itu apa sih Pak, banyak. Ini berlian 5. Sebentar ya. Bapak boleh lihat tangannya nggak Pak? Sebentar. Kita baca beritanya biar clear dulu ya. Detik Lo News. tahu nggak sih nih? Gue baru tahu sekarang. Iya baru tahu. Nggak, saya pikir maaf, gratifikasi memang di negeri ini sudah lumrah. Saya pikir Bapak jual itu gitu, ambil itu jual gitu. Coba ya. Ya kan kita harus udah dijual ya Pak ya. Rekor Sudirman Said laporkan gratifikasi terbesar ke KPK. Harus dicontoh. Sebentar. Yang Bapak dapatkan adalah di tahun 2015.
Berarti kan Pak, ini itu perempuan itu 14. buat perempuan apa laki Pak? Itu kok Nggak tahu gitu. saya. Berlian, Kan saya nggak pernah lihat. cara bacanya gimana Bapak sih? nggak pernah lihat? Berlian 5,5 karat ya Pak ya? Senilai 2,2 miliar. Itu tahun 2015 loh. Dan Iya, oke. sekarang tuh udah naik tuh Nah, pasti. seperangkat souvenir bertata berlian senilai 3,9 miliar. Berarti berapa tuh? 2,2 tambah 4 miliar, 6 miliaran lah ya. Oke, 6 miliar. Lalu di bawah, oh ya 6 miliar betul total ya. Hanya 2 barang ini Pak ya? 2 paket ini ya? Yang ditunjukin dari, gue rasa sih banyak yang lain ya kalau Saya dibilang rekor. dulu secara berkala memang kalau dapat bingkisan dari mana-mana terus saya kasih ke staff, kasih ke Irjen. Kan waktu itu bikin aturan begitu di kantor, di SDM. Irjen yang melaporkan ke KPK. Jadi isinya saya nggak tahu apa. Oh iya, oke. Ini ada 6 miliar loh Pak kurang lebih. Nggak tahu. 6 miliar Pak dapat rumah di Raffles Hills Cibubur Pak. Kesel banget Rumahnya gue berapa luas sih? Iya Pak, kesel banget saya, malah gue jadi emosi Pak. Hadiah Pak, nggak mau kasih saya. Waktu itu saya lagi merintis Pak. Dapat rumah Pak itu luas 700 meter. Tapi kenapa kok Pak Dirman balik ini yang dan saya cuman menduga banyak juga yang terima hadiah kan? Oke. Iya, kita nggak tahu lah Saya- keputusan mereka. Tapi Kita nggak kenapa ingin sih? memperluasnya. Tapi kan gini, Pak. Pertama aturannya ada. Aturannya pejabat publik itu tidak boleh menerima gratifikasi yang nilainya di atas 200.000 Pak gitu. Oh ada undang-undang. Ada. Aturan dari Jadi, KPK juga ada. Ilegal dong kalau nerima Oh sebenarnya iya Pak. dong. Iya dong. Ilegal. Tapi yang kedua adalah yang lebih tinggi adalah soal etik kan. Persis tadi. Memangnya kalau saya bukan menteri dapat beginian. Oke. Jadi kan melekat pada posisi publik kan. Yang itu kemudian mewajibkan kita untuk, kebetulan kita kan bikin zona integritas segala macam. Jadi bikin aturan tuh di SDM. Pokoknya siapapun yang menerima gratifikasi setorkan ke Irjen melaporkan ke KPK. Itu aja. Jadi saya nggak tahu. Oke, ini kalau diambil, maaf Pak, kalau ininya ternyata gratifikasi senilai 6 miliar gitu, let's say, itu diambil, akan jadi praktek korupsi. Iya dong. Kan korupsi itu isinya gratifikasi antara lain, uang suap. Tapi kan hadiah, kok hadiah jadi korupsi? Iya kan hadiahnya dikasih karena Hadiahnya ada yang karena- diharapkan dari elu, Bro. Ya itu memang. Tapi yang menarik begini. Kok nggak jalan ya Pak ya sekarang? Maksudnya mulai Saya harus ngomong gini. Coba Pak. Yang hilang adalah fungsi utama dari kepemimpinan. Apa itu fungsi dijelaskan, utama? Chief. Fungsi utamanya pemimpin apa sih? Memberikan teladan. Keteladanan yang sekarang itu. Bahkan ada orang-orang tertentu yang mentertawakan sikap-sikap baik gitu. Oh ya, oke. Lu di surga aja kalau mau baik itu misalnya gitu kan. Itu kan mencemooh kebaikan tuh. Iya. Dan itu pejabat tinggi yang harusnya tuh walaupun dia tidak melakukan secara puritan tapi kan ya di publik itu lebih memberikan pesan bahwa kita itu diberi amanah, cukupkanlah segala macam gitu. Jadi kenapa itu nggak muncul? Ya ini satu kasus yang kebetulan saja jumlahnya besar, kemudian jadi waktu itu KPK lagi gencar-gencarnya kan. Tapi menurut saya memang salah satu, makanya saya bilang tadi, yes korupsi adalah pelanggaran hukum, tapi juga penyebab mahalnya ekonomi, tapi juga penyimpangan perilaku. Nah Dan perilaku itu diwajarkan akhirnya. betul. Perilaku itu dibenarkan bukan dengan hukum, bukan, tapi dengan keteladanan, dengan contoh. Gitu. Oke. Saya akhirnya ini agak keluar topik dikit tapi masih nyambung sih Pak. Tadi Pak Dirman tutup dengan kalimat atau kata contoh. Artinya akhirnya tadi kita juga bahas juga mengenai negara-negara. Saya lupa save apa tidak di Instagram. Dimas mungkin bisa cari di YouTube menteri di Inggris. Saya lupa menteri negara apa gitu ya, di menteri negara investasi atau apa di Inggris telat 1 menit rapat mengundurkan diri. Coba telat 1 menit rapat. Saya baca komen-komennya netizen Indonesia. Wow. Contoh komennya. Pak Menteri, ya Bapak cemen. Jadi Menteri di Indonesia aja Pak. Telat 30 menit. Alasan ketiduran masih terus jabat. Kalau 30 hari masih boleh. 30 hari, iya benar. Orang Bisa jalur sambil main- busway aja dilanggar, men. Bisa sambil main Dan Candy jawabannya tau nggak apa? Apa?
Enggak setiap hari. Oh gitu, siap. Mungkin kita perlu balik ya. Maksudnya Itu gimana Pak? Cerminan negara-negara maju. kan kayak mencapai tadi kan seperti sulit sekali kan. Tapi coba dibayangkan. Oke. Kalau itu dikerjakan oleh para pemimpin, keadaan kita seperti apa coba? Kan itu indah sekali kan. Dan Seger. itu enteng gitu. Enteng itu melakukannya. Menyejukkan. Ya. Seperti itu. Jadi salah satu yang harus didorong adalah kalau korupsi ini mau dibereskan, mudah-mudahan para petinggi-petinggi negara ke depan ya. Karena tadi kan saya bilang momentum baik adalah ketika transisi kepemimpinan. Ada orang-orang baru. Ada yang orang-orang baru. harusnya akan menduduki Kalau orang-orang jabatan. baru itu mewarnai suasana tadi dengan pesan-pesan baik, perilaku baik, tindakan baik, itu juga akan sedikit banyak akan mengurangi. Yang Pak Dirman hopeful nggak dengan keadaan sekarang, dan kira-kira ini kan prosesnya masih panjang ya. Saya harus mengatakan kita nggak punya choice kecuali memberi harapan itu. Karena Kita begini. nggak punya choice kecuali memberi Nih. harapan. Waduh. Ini sofa nih, ya kan? Ini kamera ikut nggak? Bisa nanti. Bisa ya? Lihat, Ini sofa. Kalau suatu hari kita geser dari mula-mula di sini ke sini, apa yang terjadi? Bekasnya kelihatan. Bekasnya kelihatan, yang busuk-busuk kelihatan, Oh, iya. debu-debu kelihatan. Oke. Jadi setiap kali ada perubahan kepemimpinan itu selalu akan muncul ruang perbaikan gitu. Dan saya yakin nanti menteri kabinet yang baru yang dilantik siapapun itu, wakil menterinya, dirjennya kan baru juga kan. Oh iya. Itu pasti akan memulai dengan hal-hal yang baru. Nah karena itu indahnya demokrasi adalah setiap 5 tahun sekali bergiliran supaya ada proses begini terus-menerus gitu. Kan begitu kan. Jadi kalau ditanya apakah punya harapan, harus punya harapan. Dan tadi kan saya ditanya kenapa sekarang mengajukan diri. Saya punya harapan bila nanti momentumnya ketemu. Siapa tahu ini momentum untuk membenahi urusan korupsi. Oke, nah ini menarik. Membenahi urusan korupsi yang Anda katakan, Pak. Kok saya lumayan ngikut sama netizen, Pak. Ya. Meskipun nggak semua netizen seperti ini mikirnya ya, tapi kayak saya rasa sih kayaknya mayoritas. Komen-komen dan data semua saya kumpulin, Pak. Katanya sama aja. Nggak ada harapan. Ketika mungkin pangkalnya, muaranya ya masih di situ-situ aja, orang itu aja dan seterusnya. Sampai ada mereka berpikir bahwa apa jaminannya? Siapapun nanti menjadi ketua KPK, terus dia masuk niatnya pengen mewarnai, kalau malah diwarnai gimana, Pak? Nah, Ya itu gue gimana? balikin ke netizen nih. Hah. Kalau lu pada terus begini gitu, boro-boro berbuat, berharap aja kagak gitu. Terus siapa gitu? Jadi ya masing-masing diri kita yang harus pertama menaruh harapan, yang kedua dalam porsi kita masing-masing berbuat untuk memperbaiki keadaan. Hanya dengan itu kita akan menuju kepada perbaikan. Meskipun banyak mafianya? Ya itu bagian dari tantangan kita kan, yang harus dihadapi. Karena negara ini kan terlalu penting untuk dibiarkan menjadi negara gagal. Misalnya kita berserah diri pada tindakan-tindakan semacam itu. Pindah warga negara aja. Gitu. Ya kan ambruk atau pindah warga negara. Jadi Ya warga kan negara ambruk. New Zealand. Banyak yang komen gitu, Pak. Iya. Males kan. Tombol untuk mau pindah warga negara, kan sekarang gayanya gitu di komen-komen tuh. Tapi apa yang bisa dilakukan, karena publik kan nggak punya peran ya Pak Dirman ya. Ini pansel. Dan soal tentunya ini ya? kita ingin meyakinkan pansel gitu ya. Pilih yang benar. Kalau saya sih pengennya pilih Pak Dirman gitu kan. Atau lo mungkin yang lain ya. Saya Pak Dirman. Oke. Itu kan, tapi kan itu ada papa minta saham jilid 2. Bapak pansel. Bukan sih. Saya juga bukan. Saya bukan gitu panitia kan. seleksi, bukan. Iya kan. Bapak namanya Joko Widodo. Juga bukan kan yang akan meneruskan kepada Komisi 3. Bapak kemarin nggak menang kan? Nggak ikut kan? Enggak ikut. Iya. Jadi apa yang kita bisa lakukan ya Pak Dirman? Ini ada peran masyarakat karena sejak 24 Juli, sejak pengumuman lolos administrasi, sebulan lamanya, pansel menerima masukan-masukan dari masyarakat. Ini saya forward nih. Baik masukan positif tentang calon tertentu maupun masukan negatif kalau misalnya tahu saya ada perbuatan apa, silakan di Pak, aku juga mau dong di forward Pak, WhatsApp Pak. Ini saya forward. Jadi Coba. silakan di email ke pansel untuk memberikan masukan-masukan supaya Cuman gini Pak. ada. Caranya ya. Betul. Nanti saya forward. Oke. Jadi publik bisa berbuat sesuatu dan menyuarakan. Ya. Dan jangan cuman komen aja, tapi lakukan due diligence gitu. Salah satu dari
kegiatan ini kita adakan obrolan sama Pak Dirman di podcast Kasih Solusi, awalnya gue gemes banget Der, karena banyak yang nggak tahu, nggak paham. Dan that is sad kan, nggak paham bahwa ada peristiwa sepenting ini, nggak paham ada peran orang-orang yang pernah membidang ini sebelumnya. Ngerti sih konten bisa macam-macam, tapi kenapa nggak ini yang punya dan di awal-awal kan gitu. Memang engagement publik luar biasa ya. Jadi dukungan publik pada KPK tuh besar sekali, sehingga ketika ada kasus cicak buaya dulu itu yang menyangkut itu publik luar biasa memberikan atensi. Sekarang memang ya saya Kuningan. Itu memang belakangan turun karena tadi credibility lembaganya menurun. Karena itu kalau tadi lihat indeks tadi, kita harus naikkan kembali supaya public trust muncul dan akhirnya kita bisa. Pernah ada satu masa di mana KPK itu yang paling bisa diandalkan ya Pak ya? Boleh dibilang last resort kan, kalau ada apa-apa kan. Dan sekarang nggak ada itu. Iya kan? Iya banyak asumsinya disetir inilah, disetir itulah, ditunggangin ini, tunggangin itulah. Tapi bukan alasan ya kalau kita masih sayang, masih merasa jadi warga negara yang harusnya sayang. Ya, we need to do something. Coba aja kita bisa dilakukan. Kembalikan lagi ke sebelum ke sini, Dim. Kembalikan ke yang ada indeks yang tadi aktivis yang bulat itu, lingkaran itu. Kompas. Nah ini kan artinya 50,7% atau mayoritas masyarakat ini ingin sekali yang nantinya menjadi pimpinan KPK ya, secara komposisi ini adalah ternyata paling banyak dari seorang aktivis anti korupsi. Aktivis. Nah, kita coba kembalikan, maksud saya Pak Dirman ada di posisi dan iya aku nggak tahu. Nggak, biar clear aja, maksudnya sebentar, Anda waktu itu kan masih mendirikan MTI. Iya, dan lembaganya Pak yang anti korupsi itu? Masyarakat Transparansi Indonesia. Itu ya. Ya, saya punya background aktivis tentu saja, tapi saya pernah di pemerintahan, saya pernah di perusahaan juga. Jadi, tapi sepanjang karir apapun saya selalu tidak lepas dari aktivisme lah sampai sekarang. Jadi kalau masuk kategori aktivis boleh aja gitu, tanpa berpretensi menjadi bagian dari itu. Tapi kira-kira saya bersiap memberikan apa yang terbaik untuk publik lah, dan tapi kita hormati kan seluruh proses kan nanti ada tes tertulis nih hari Rabu besok, kemudian nanti ada wawancara, ada profiling kalau tidak salah, terus sampai akhirnya mereka menyimpulkan dari sekian ratus orang itu yang 10 yang paling baik siapa. Waktu Pak Dirman menjadi Menteri Energi Sumber Daya Manusia di tahun 2014 periode. Sumber daya mineral. Kenapa gue jadi manusia ya, gara-gara SDM ya? Oh iya benar ya, sumber daya mineral. Waktu selain Papa minta saham, Pak Dirman waktu itu apa aja Pak penanganannya? Saya dulu pernah diwawancara oleh media, saya mengatakan tugas Menteri SDM bukan memberantas korupsi. Kenapa Anda ikut campur di situ? Tugas saya adalah membereskan sektor. Nah, ketika ada urusan apapun yang berkaitan sama menghalangi sektor tumbuh, ya kita selesaikan. Kebetulan kasusnya begitu kan. Tapi sebetulnya misalnya pada waktu beresin perizinan nih, Coach Rene masih ingat. Itu kita punya di migas saja itu ada 280-an perizinan. Banyak banget sih. Pokoknya seluruh perizinan di SDM itu kira-kira 800-an. Wow. Dan saya bilang dalam waktu 6 bulan saya pengen tinggal 60 saja gitu. Lebih ramping. Karena dulu tuh misalnya migas nih. Ini wilayah kerja Anda, dari dikasih wilayah kerja migas sekian puluh ribu hektar ya. Bayangan saya yang awam pada waktu itu kan, ya sudah sekali wilayah kerja diberikan, artinya silakan bekerja di situ kan. Ya mungkin ada beberapa item kecil lah. Jadi berikanlah izin, selebihnya adalah persyaratan yang mesti dipenuhi sebelum izin itu. Wajar. Tapi misalnya mau masukin alat survei, izin lagi. Mau masukin catering, izin lagi. Nah ya apa? Kenapa? Mau ganti alat-alat tertentu, izin lagi. Jadi ratusan izinnya. Kenapa? Karena setiap izin artinya nganu-nganu gitu ya. Aduh. Itu yang tadi menghubungkannya dengan kenapa semakin banyak izin kita makin ekonomi tinggi. Ya karena itu gitu. Jadi dan kalau kita bisa selesaikan saja satu persatu ini. Makanya saya bilang tadi menanggulangi korupsi tidak semata-mata menangkap pelaku, tapi juga
usaha-usaha reform, usaha pencegahan, advice kepada pemerintah untuk melakukan perampingan segala macam. Dan rasanya ini bisa didekati dengan ekspertis yang komprehensif, bukan hanya OTT borgol orang. Itu penting untuk menjadi efek jerah. Tapi lebih luas dari itu adalah melakukan penataan sistem. Oke, kalau ternyata itu adalah akhirnya malah menutup lapangan pekerjaan. Ini awam aja nih Pak. Dengan adanya izin yang dari 200-an, Bapak mau press ke 60, artinya ini izin ini apakah selalu melulu urusannya adalah tentang jumlah orang, atau jumlah meja gitu. Jumlah meja. Maksudnya kalau memang kayak seperti itu kan jadi reaktif, kalau pada nggak dapat kerja, Bapak malah nggak ada dukungan ya? Gini, begitu environment kita sehat, itu segala macam kesempatan kerja akan tumbuh gitu. Tapi pekerjaan yang sehat, bukan. Jadi teorinya adalah ini kan resources kita ini kan, energi kita kan sama nih. Tinggal mau dikelola dengan rusuh gitu atau dikelola dengan tertib gitu. Oke. Nah, jadi dengan rusuh. Kan gitu kan. Wow. Jadi kalau kita bisa urus segala resources dengan tertib, ada aturan mainnya, semuanya baik, semuanya transparan, itu pasti ekonomi lebih sehat dan pasti pertumbuhan akan lebih tinggi. Buktinya apa tadi? Negara-negara yang tertib itu, yang prudent, yang Denmark, transparan, 90. itu begitu. Kinerjanya dahsyat. Iya. Singapura 83. Ngebut ya. Kita 34. Balik lagi Dari kurs sempat 40. Iya. By the way, waktu 34 naiknya itu kan dia balik lagi dulu nih ke indeksnya. 34 pas Pak Dirman, coba kita cek ya pas eranya semangat Pak. Saya punya coba tuh lihat cerita baru nih soal ini. Coba nih, ini. Pak Dirman 2014. Ya. Waktu itu ada apa aja Pak? Pak peminta saham dan kawan-kawan itu tahun berapa? Oh, itu banyak sekali inisiatif perampingan izin, PTSP, itu Pak Jokowi itu semua mendorong itu semua tuh. Reform itu awal-awal. Wah, keren Pak Jokowi. Perampingan birokrasi, perampingan izin itu terjadi tuh. Nah, makanya kan ada naik ya Pak ya? Tapi kelihatannya di tahun tertentu mulai ada masukan-masukan yang sifatnya kolutif ya. Saya bilang. Maka itu ketika sampai 40 kemudian terjadilah revisi undang-undang, terjadilah pelemahan orang-orang bermasalah masuk ke KPK segala macam, turun terus. Ada cerita nih, tadi kan Coach Rene menyebut tulisannya Hati Basri. Menurut Hati Basri menganalisis satu sumber riset, ada penurunan kelas menengah bukan? Ya kan? Kelas menengah turun, yang rentan miskin naik. Kemudian yang aspire to be middle class naik, karena yang tadinya kelas menengah jadi turun menjelang kelas menengah ya. Itu terjadi pada 2017 menuju 2023 penurunan itu. Oke. Tetapi kalau kita lihat di mana kelas menengah kita mengalami kenaikan, yaitu antara 2005 menuju kepada 2014 itu naik 3 kali lipat. Di mana ada steady growth. Di mana ada pertumbuhan yang terus menerus gitu. Oke. Itu di masanya Pak SBY terutama sih. Jadi middle class-nya naik terus karena tadi ekonomi yang skalanya besar itu terus-menerus bertambah dan itu multiplier efeknya juga cukup besar kemana-mana gitu, termasuk lapangan kerja kayak gitu. Jadi ada hubungan yang tidak bisa ditutupi antara keruhnya urusan korupsi dengan pertumbuhan ekonomi. Nah ini kan sekarang gini, kenapa saya katakan ada harapan, Coach Mas Terry. Iya. Bapak Presiden terpilih mengatakan targetnya adalah antara 7-8%. Iya. Yang itu nggak mungkin dicapai kalau korupsinya masih tinggi seperti ini gitu. Nggak mungkin aja. Mengapa? Di samping APB-nya juga tidak langsung sampai kepada rakyat. Kan sekarang katanya tingkat kebocoran 30-40% kata banyak orang kan. Tapi juga pertumbuhan fiskal akan terhambat karena nggak ada investasi baru, nggak ada perputaran ekonomi baru gitu. Investasi hanya akan datang kalau hukumnya ada kepastian, perizinannya mudah. Nggak dipungut di mana-mana gitu ya, nggak ada pungli, nggak ada pungutan saham gitu. Sekarang punglinya kan saham juga. Pungutan saham serem juga. Jadi ini begini menurut saya harus jadi kesadaran kolektif dan berharap betul kepada the coming leaders, incoming leaders itu untuk memberi perhatian pada ini, pada aspek. Oke. Pak Dirman, ini menarik ya. Kan yang milih bukan rakyat, karena ini bukan pesta demokrasi. Pahamin dulu ya Pak ya.
ternyata kalau tadi kita balik yang lingkaran tadi, itu sudut pandang dari rakyat. Inginnya aktivis, inginnya dia bersih, jujur. Yang ya. Nah, ya kan? Semua tuh. Ya kan? Bla 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 bla, tetap ada macam-macam lah, dapat dipercaya. Karena ini bukan pesta demokrasi, bukan legislatif dan eksekutif, Pak. Artinya ini cuma kemauan dari rakyat semata. Nah, sekarang kok saya agak takut, bukan takut ya. Bahasanya gini, Bapak mungkin masuk misalnya dalam impian rakyat, happy. Tapi sementara jangan-jangan mungkin kalau ini bukan dipilih oleh rakyat, tapi dipilih oleh mungkin yang ada di dalam, tapi mungkin dia kebetulan juga ternyata oknum, malah Bapak dibenci sama yang ada si pemilih. Poinnya itu dulu tuh, Pak. Nah, maksud saya ini unik nih, pisau bermata dua. Betul, masyarakat pengennya adalah begini jatuh cinta lah sama seorang Sudirman Said karena memang terbukti rekor atau mungkin jejak rekamnya adalah pemberantas korupsi. Tapi kan balik lagi, Pak, jangan lupa pemilihnya bukan rakyat, Pak. Jadi kan gini, pertama sisihkan dulu nama Sudirman Said ya, taruh di luar meja lah. Kita berharap siapapun yang terpilih yang terbaik. Yang kedua gini, ini kan sebenarnya pesan kepada elit, pada pansel, pada pengambil keputusan, bahwa rakyat menghendaki ini. Jadi terserah mereka mau nurutin mendengar rakyat atau tidak gitu. Tapi yang jelas, apa-apa yang bertuburkan dengan kemauan masyarakat ya itu selalu jadi masalah. Ini sooner or later. Sekali lagi saya lepaskan tadi bahwa saya tidak berpretensi saya pasti memenuhi syarat ini, enggak. Tapi siapapun yang dipilih, rakyat menghendaki yang begini. Jadi ya silahkan pansel mendengar, atasannya pansel mendengar gitu kan. Nanti Komisi 3 mendengar gitu kan. Supaya ini jadi pedoman bahwa yang dipilih adalah yang begini. Kalau nggak peduli, Pak. Misal panitia seleksi nggak peduli, Komisi 3 nggak peduli karena bagi-bagi kue, bagi-bagi saham. Ya kita udah tahu kan konsekuensinya. Akan gimana, Pak? Dibenci sama rakyat? Seperti yang kemarin itu, bahwa ternyata KPK bukannya memperbaiki keadaan, malah memperburuk keadaan. Dan impact-nya akan kemana-mana, impact pada ekonomi, impact pada pajak, impact pada gitu-gitu. Dan yang paling penting sih begini ya, izin menjawab Pak Dirman. Tugas kita untuk tahu lebih banyak dan mengawal ini, karena jempol-jempol kita nggak cuma bisa difungsikan untuk pesan GoFood sama menuliskan pesan kepada hal-hal yang lain, tapi hal-hal yang sepenting ini. Jadi kalian punya kemampuan untuk memilah-milah video ini, men-scrutinize lebih dalam, butuh dilakukan, dan kasih solusi juga udah ambil peran ini. Yang lain kita tunggu aja. Jadi gue berharap abis ini juga yang kita feature ya orang-orang yang masuk kategori ini, misalnya Mas Yanuar. Ya kan? Iya. Ya kan? Itu juga bisa kita undang ke sini gitu kan. Menarik tadi Pak Budiman. Betul. Coach Rene bilang tadi katanya kasih solusi ambil peran. Jelas ambil peran lah. Sekarang gini, Pak. Saya mau nambah, ada kebutuhan unit bisnis baru. Saya mau rekrut orang. Tapi kalau kondisi begini, lah ogah. Makanya tapi sementara saya kasihan Dimas dikasih double job. Maksud saya ini kan kayak jujur ya, saya punya kepentingan untuk gimana caranya saya bisa bermanfaat buat orang banyak, mempekerjakan, membuka jutaan lapangan pekerjaan dari kasih solusi. Mari kita aminkan bersama. Amin. Bismillah. Kita tunggu ya. Tapi kalau kondisinya kayak begini, ekonomi masih nggak jelas dalam sudut pandang saya ya, masih babak belur kayaknya gitu, naik nggak tahu sekarang 5% apa 6%, pengen lagi 8%. Terus kita mau ambil alih di sini, pengen coba ikut-ikutan memajukan IKN dan seterusnya, tapi kalau kondisinya masih kayak gini, menurut saya, mudah-mudahan saya salah. Lah kan kita deg-degan juga ya, mau ekspansi bisnis, mau buka cabang ini, cabang itu, mau ngerekrut orang, lah kan deg-degan ya. Makanya maksud saya, udah di siapapun ini coba saya objektif ya, mau Pak Sudirman Said, mau kayak gimana pun, siapapun orang-orangnya, ya mata saya ke situ, Pak. Gitu kita lihat, Pak. Kita pantengin, kita perhatiin ya. Let's do that dan saling mengingatkan, terutama dari obrolan hari ini kita bisa belajar sesuatu. Dijadiin deh kalau gitu. Pak Dirman, good luck ya buat perjuangannya. Mohon doa, mudah-mudahan KPK memperoleh yang terbaik siapapun itu ya. Tadi KPK adalah semacam hulunya, hilirnya kan urusan-urusan governance, urusan pemerintahan jadi baik, dan kemudian bisnis sendiri akan tumbuh. Amin. Dery dan teman-teman kan. Dan kita next time ketemu kita bisa gini. Siap Pak Ketua KPK. Mantap.
Thank you, Amin. Amin. Coach kasih solusi.